Pada bulan April 1977, seorang konselor perkemahan di Camp Scott mendapati kalau seseorang sudah masuk ke dalam tendanya dan mencuri beberapa barang. Si pencuri juga meninggalkan sebuah pesan yang berisikan kalau dia akan membunuh 3 anak pramuka dalam satu tenda. Sayangnya pesan ancaman itu dianggap sebagai sebuah lelucon, hingga memasuki libur musim panas 2 bulan kemudian. Lebih dari 100 anak perempuan pramuka yang tiba di Camp Scott, Oklahoma pada tanggal 12 Juni 1977. Saat itu harusnya menjadi 2 minggu yang menyenangkan dan penuh dengan cerita. Anak-anak perempuan dengan rentang usia 8 sampai belasan tahun akan tidur di tenda-tenda yang jaraknya berdekatan. Pada saat itu, tenda terjauh merupakan tenda nomor 7. Tenda itu berjarak 79 meter dari tenda konselor dan sebagian tendanya tertutup oleh kamar mandi perkemahan. Tenda nomor 7 diisi oleh 3 gadis cilik. Mereka adalah Lori Farmer yang berusia 8 tahun, Michelle Gus yang berusia 9 tahun, dan Doris Milner yang berusia 10 tahun. Ketiganya sangat bersemangat dalam mengikuti kegiatan camping. Apalagi mereka sudah mendapatkan teman baru dalam 1 hari sejak tiba di Camp Scott. Sayangnya keseruan mereka harus berakhir pada malam pertama mereka tidur di tenda. Sebab keesokan paginya pada tanggal 13 Juni jam 6 pagi, konselor mereka yang hendak ke kamar mandi malah dikejutkan dengan penampakan satu kantung tidur di sekitar area hutan. Saat diperiksa, di dalam kantung tidur tersebut terdapat jasad seorang anak perempuan yang penuh dengan darah. Para konselor segera berkumpul dan memulai pengecekan. Pada saat itulah baru diketahui kalau para anak perempuan dari tenda nomor 7 telah menghilang. Ketika dilakukan pencarian, mereka ditemukan di jalan setapak menuju kamar mandi perkemahan yang berjarak 150 meter. Satu anak berada di dalam kantung tidur seperti penemuan yang pertama, sedangkan satu lagi hanya tergeletak begitu saja. Pihak berwajib segera dipanggil dan para anak pramuka langsung dipulangkan pada hari itu. Saat ketiga jasad anak itu diperiksa, diketahui kalau mereka telah Doris tewas karena sedangkan Lori dan Michelle tewas akibat di kepala. Mulut ketiganya pun sebelum dihabisi. Di atas jasad mereka ditemukan sebuah senter besar berwarna merah. Pada lensanya terdapat sidik jari yang sebagian sudah terhapus. Akibatnya, sidik jari itu tidak dapat digunakan untuk mencari pelakunya. Di dalam tenda nomor 7, ditemukan jejak sepatu penuh darah yang berukuran 9,5. Menurut si pemilik tanah, sekitar pukul 2 pagi terdengar suara cukup ramai di jalan terpencil dekat perkemahan. Lalu para anak perempuan di tenda terdekat sempat mendengar jeritan pada pukul 3 pagi. Pada saat itulah mereka baru menyadari kalau beberapa barang mereka ada yang hilang, seperti dompet dan kacamata. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumput rambut milik penduduk natif Amerika. Sheriff dari Mayes County merasa sangat yakin kalau pelakunya merupakan seorang buronan atas kasus pemerkosaan bernama Jean Leroy Hart. Jean merupakan seorang suku Indian Cherokee dan merupakan narapidana atas kasus yang disertai dengan kekerasan dan perampokan. Dia melarikan diri dari penjara pada tahun 1973 dan menjadi buronan sejak saat itu. Jean diketahui dibesarkan di area sekitar Camp Scott. Pada tahun 1978, Jean berhasil ditangkap di rumah seorang dukun Cherokee. Dia pun menjalani sidang pada bulan Maret 1979. Tapi sayangnya karena kurangnya bukti, Jean dibebaskan dari tuduhan anak-anak tersebut. Meskipun demikian, Jean masih harus memenuhi masa hukumannya selama 305 tahun atas kejahatannya yang lain. 2 tahun kemudian, Jean pun tewas akibat serangan jantung setelah berolahraga ketika di penjara. Keluarga para korban terus menuntut kepolisian
untuk menyelidiki kasus pembunuhan anak mereka. Hingga pada tahun 2017, Sheriff dari Mayes County berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar $30.000 untuk melakukan tes DNA dengan menggunakan metode terkini. Pada tahun 2022, hasilnya baru diumumkan ke publik setelah permintaan dari keluarga korban. Tes DNA yang dilakukan berhasil mengkonfirmasi keterlibatan Jean dalam pembunuhan dan pembunuhan 3 anak tersebut. Sejak kejadian itu, Camp Scott pun ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.